Luas penampang diameter pada per. Ini APR, gede, pernya tuh. Kemudian ini jitul. Jitul 1500 Nm, mudah. 1800 Nm, dipaksa. APR 2100 Nm, mudah. Ya, ini bedanya. Anvil sudah nempel nih ke bautnya. Ini hammernya. Tentu, kalau kita mempunyai palu yang lebih besar, itu daya pukulnya, daya impact-nya akan lebih besar. Apalagi APR itu mempunyai lilitan kawat itu lebih besar daripada jitul. Jadi ibaratnya tangan saya ini kalau APR itu tangannya itu lebih kuat gitu ya. Tangan lebih kuat, palunya lebih gede. Ya tentu untuk memukul gini ya lebih enak guys ya. Itu saya ibaratkan sebuah impact wrench ya. Untuk lebih memudahkan bagi Anda para pemula ya. Ya tapi kalau subscriber yang udah lama yang mengikuti konten-konten saya dari tahun 2021, saya menguji impact wrench, saya bongkar impact wrench, pasti sudah ngeh dengan bongkar yang seperti tadi. Oke, kita langsung mulai ya. GT Pro Series. Nah, begini paketnya. Nah, begini. Kemarin kita ada yang kurang ya, yang ini belum tes RPM. Kalau yang ini udah ya, Sam? Itu udah. Ini udah ya? Belum. Yang ini belum ya. Nanti kita tes RPM lagi. Tolong ambilin yang tes RPM-nya sama isolasinya ya. Oke guys, kita akan buka baterai dulu ya. Takutnya nanti ada yang ini lagi ya, menyangkanya jangan-jangan dimodifikasi gitu ya. Dimodifikasi baterainya. Nanti Anda tinggal bandingkan baterai waktu saya unboxing. Nah, saya mengurangi kecurigaan yang macam-macam guys ya. Jadi yang jitul ini ya baterainya, ini masih utuh semua loh, segel semua. Ya ini baterai pertama. Ini jitul ada 5 MOSFET. Masih sama tuh, utuh ya. Kita buka satu lagi nih ya, yang jitul. Oke, jitul tuh sama dua-duanya. Ya masih utuh. Tuh solderannya, nggak saya rubah-rubah. Masih bawaan. Saya lebih suka menguji dengan baterai bawaan aja ya. Baterai bawaan udah segitu ya kan, nanti Anda bisa ini sendiri, mikir sendiri kan. Oh berarti kalau pakai baterai merek yang lain yang menurut Anda lebih jos selnya ya pasti akan tenaganya lebih gede lagi. Jadi saya biarkan baterai standar sampai berapa mentoknya saya siksa habis-habisan. Oke, ini ampere yang pertama. Masih utuh ya, utuh, nggak ada bekas congkel-congkelan, modifikasi atau apa, enggak. Saya menggunakan baterai standar. Aku moh yang repot-repot, moh. Yes, dua-duanya masih sama, ya, masih utuh. Oh, utuh ya, solderannya utuh, nggak ada yang dioprek-oprek. Sama ini MOSFET-nya 5. Sebelumnya kita pasang dulu, ini saya masangnya, kita off saja. Oke, tadi kita udah bongkar baterai, 2 baterai ya. Saya sudah buktikan ini baterai juga masih bawaan. Nanti Anda bisa bandingkan sama video unboxing pada saat saya mereview 2 produk ini. Ya, ini masih sama. Jadi pengujian yang lalu, ini saya geber 2100, ini mudah banget. Kemudian yang jitul sampai 1500 mudah. 1800 paksa habis-habis, gonta-ganti baterai menggunakan baterai ini. Tapi gonta-ganti terus. Ini dipaksa nih, saya paksa aja. Karena kalau pengujiannya nggak saya paksa, ntar Anda juga suka pada nanya, "Bang, kenapa Bang? Kita pengen tahu, dipentokin aja Bang, dipentokin Bang." Nah, kalau ini belum mentok nih, 2100 bisa. Adapun di 1800, waktu itu kan anak saya tuh yang saya suruh pegang ya. Ya dia namanya pemula, mencetnya masih ragu-ragu. Tapi saya bilang, di 2000 kamu hajar langsung. Ternyata cuma sebentar. Dan kita akan terus uji ini sampai berapa Newton meter. Nanti saya mau korbanin satu baut, nggak apa-apa Dol. Coba sampai 2500 seperti apa. Sebelum dibongkar, saya akan timbang. Ini kan juga gitu. Nimbang aja saya lupa. Nggak bermaksud apa-apa. Memang lupa guys. Jitul unit plus baterai. 3570. APR. Unit plus baterai 3835. APR tanpa baterai. Pada APR di 3035. Jadi 3 kilo lebih 0,35. Kemudian jitul tanpa baterai 2710. Oke. Sekarang baterai APR saja, baterainya tok 0,860. Oke, sekarang baterai jitul 0,8. Oke ya. Jadi bedanya berat baterainya ini hanya 0,06 ya, 0,06 bukan 0,6, 0,06. Oke. Nah, ini yang terlewati di pengujian kemarin nih, review ini. Tes RPM. Nah, kan kita tinggal bikin video susulan begini kan bisa. Ini variabel speed 1, kita akan ukur. (1360) variabel speed 2.
1589. Lanjut speed 3. 1814. Jadi 3 variabel speed ya pada mode pengencangan nih. Nanti saya tampilkan juga yang rapi di video ini. Mode pembuka untuk variabel speednya hanya ada 2, speed 1, speed 2, kemudian ada lagi membuka yang sistemnya auto langsung berhenti. Tapi itu biasanya kecepatan yang maksimal atau di speed 2. Jadi kita akan ukur kecepatan RPM pada speed 1 dan speed 2. Mode pembuka speed 1. Satu 1580 speed 1. Speed 2. 1853. Lanjut dengan G-Tools. Speed 1. 774. Speed 2. 1163. Speed 3. 1557. Speed 4. Ngeri sampai 4. 1922. Pada G-Tool mode pembuka ada 3 variabel speed plus mode auto. Mode pembuka speed 1. 1174. Speed 2. 1547. Speed 3. 1919 ya, 1900. Speed sudah. Lanjut kita akan bongkar kedua impact coin ini. Berat banget guys ya, 3 kilo, 3 kilo. Oke, kita akan buka ya. Saya pakai APR yang kecil guys ya. Nah, ini enaknya nih, ada lubangnya jadi pipset bisa masuk ke sini. Bisa buat nyekruk-nyekruk. Kita buka. Dulu saya kan nggak menguji impact coin guys ya. Saya kan dulu yang lain-lain aja kayak di metalworking, woodworking gitu. Cuman saya terinspirasi sama Bang Gugun ya. G3 channel. Kayak ramai juga tuh begitu ya, asik ya, ramai ya. Oh. Dan itu memang pengujian pertama ya di Indonesia, impact coin itu di tempatnya G3 channel. Wah, jadi saya terinspirasi tuh dari situ. Copy paste. Wah, kan nggak apa-apa copy paste. Ya nggak boleh kita nyuri atau nipu ya. Copy paste nggak apa-apa, aman-aman. Ini adalah casingnya, G-Tool dan APR. Ya tebel juga loh, nggak yang kayak kaleng kerupuk gitu ya, keras ini. Saya akan lepas terlebih dahulu untuk gearboxnya ya. Segini gedenya. Kenapa saya bikin konten bongkar? Anda itu kan sukanya juga pada bongkar-bongkar. Anda pasti tahu tuh yang namanya ukuran diameter per pada hammer, ya kan? Anda pasti hafal yang punya Anda diameternya berapa. Karena modifikasi impact coin yang saya ikuti, kalau Anda para subscriber 3 tahun yang lalu, Bang, nih impact coin sudah saya modifikasi, tolong tes di tempat Abang. Kan banyak tuh yang kamole-kamole zaman dulu tuh. Dari mana ya? Jawa Timur ya? Apa Jawa Tengah atau Jepara kalau nggak salah. Si Mas siapa saya lupa. Disuka minta tes di saya, dikirim ke saya. Modifikasi di hammer, ditambahin beban, ya ditambahin las-lasan gitu kan, pernya diganti, gulungannya pada statornya pun diganti, dibikin lebih tebal gitu ya. Nah, makanya saya ukur sekian mili, nanti Anda bisa bandingkan kira-kira dengan yang impact coin milik Anda, merek lain kira-kira gede yang mana gitu ya. Karena saya nggak ada merek lain di sini. Nanti saya paling bandingkan dengan DeWalt. Oke ya, karena saya pernah bongkar DeWalt, ini sudah saya tulis nih. Ya, untuk spek DeWalt yang kira-kira segede ini dengan torsi di atas 2000 Nm. Nah, sekarang saya mau kasih ini dulu masalah modul. Pertama, Anda sering bertanya sama saya, Bang, sebenarnya apa sih tanda-tandanya modul mati? Sebelum kita ukur, kalau ukur kan butuh keahlian khusus ya. Sebenarnya bisa diukur. Anda pasang baterai, berapa nanti tegangannya, berapa ampere, tapi kan ribet. Itu urusan itu ribet. Tapi kalau modul mati biasanya itu ditandai dengan elko-nya yang melembung. Nah, ini yang berwarna hijau. Jadi elko ini bakal melembung. Lalu di mana Bang saya bisa dapatkan elko? Ya memang kalau elko kan
di toko elektronik juga banyak ya, tuang-tuang servis TV, elektronik gitu ya. Tapi kan ngebongkarnya ribet, kita harus isolatornya dikelotok-kelotokin, nyolin-nyolin. Ribet. Uang sekarang modul plus trigger itu harganya murah guys, yang 100.000, 150.000 ya. Tapi perhatikan satu hal, Anda harus lihat voltasenya dulu pada Elko. Itu misalnya untuk produk ini ya, 35 volt, terus 470 mikrofarad. Cari yang mirip. Karena kalau ukuran secara dimensi modul itu ya itu universal. Yang membedakan adalah kapasitas dari Elko-nya, dari kapasitornya. Kapasitor Elko ya sama lah ya. Di sini secara modulnya itu 470 mikrofarad dan 35 volt pada Elko. Kita bandingkan yang Citul. Jadi gitu guys ya. Kalau impact coil Anda rusak, misalnya impact coil yang kecil-kecil gini, rusak ya. Anda cek dulu itu modul. Kalau memang baterainya normal ya, Anda udah yakin baterai normal bang, ya coba buka. Ya buka, terus itu lihat. Ini Elko-nya, kapasitornya melembung nggak? Itu cara paling mudah untuk melihat, mengidentifikasi modulnya masih bagus apa enggak, gitu ya. Sebenarnya nanti bisa harus dilihat lagi triggernya normal apa enggak. Itu yang sedikit agak-agak ribet. Nanti Anda harus bongkar ya. Tapi sebelum bongkar ini, support aja pakai WD4, pakai kontak cleaner ya. Philip kontak cleaner atau merek selain Philip juga ada. Anda semprot tuh ya di bagian yang kira-kira bakal bisa masuk ya. Ya bagian sini bisa, bagian sini bisa ya. Ada lubang kecil-kecil Anda masukin aja sambil Anda tekan-tekan gini. Sambil digini-gini guys ya. Jadi cek trigger, cek modul. Pada Citul, Elko-nya itu 680 mikrofarad dengan voltase 35 volt. Jadi voltase sama, yang membedakan mikrofaradnya. Ini 470, ini tadi 680-an. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini Anvil ukuran 3/4. Ini Anvil Promax, ini yang Citul. Kiri Citul, kanan APR. Ini ada o-ringnya, menghindari minyak atau grease keluar. Ini malah nggak pakai o-ring. Tapi busingnya ini sepertinya sudah mungkin didesain sedemikian rupa sehingga busing pada cover gearboxnya ini aman. Jos gitu ya. Karena di pengujian kemarin di 2100 juga gemuknya nggak keluar tuh dari sini. Bang, kan bagusan yang ada o-ringnya bang. Nanti dulu. Anda tahu Stanley Fatmac? Untuk yang Stanley Fatmac impact driver, itu pakai o-ring seperti ini. Ya, saya pernah bongkar. Ada juga videonya, Anda bisa lihat video saya 3 tahun yang lalu, Stanley Fatmac Impact Driver. Itu pakai o-ring. Tetapi pada DeWalt atau kakaknya, Impact Driver, Impact Coil juga yang seri-seri di 300, 400, 500 Nm tidak pakai o-ring. Ya ini yang tahu pabrik. Ya, pabrik. Yang pasti bahwa Citul memakai o-ring, pada APR tidak memakai o-ring. Tapi faktanya tidak bocor, tidak bleber-bleber ya. Lihat guys, beda guys. Ini Citul, ini ampere. Ini unit 1 juta harganya full set, ini unit 2 juta full set. Jadi wajar kalau yang kuning lebih gede tenaganya daripada yang merah. Lihat aja Anvilnya. Kalau udah lihat begini juga udah kelihatan. Kalau Anda yang suka oprek-oprek, impact coil modifikasi atau apa, udah bisa menerka ya bahwa yang kuning ini lebih tinggi performa dari yang merah. Ini saya bongkar-bongkar begini guys, nanti diuji. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada terjadi masalah ya. Nggak apa-apa, saya pede aja. Nah, kita ukur diameter kawatnya 1,13. Kemudian yang Citul 1,07. Jadi secara lilitan, diameter lilitan kawat tembaganya pada APR lebih besar daripada pada Citul. Itu yang namanya ada harga ada rupa guys ya. Waduh, bearingnya guys, lebih gede lagi nih asnya ya. Luas penampang diameter pada per ini APR gede, pernya tuh. Kemudian ini Citul. Citul 1500 Nm mudah. 1800 Nm dipaksa. APR 2100 Nm mudah ya. Ini bedanya. Panjang asnya kita as belakang sampai as depan. 96,63 panjang asnya. Terus Citul 72. Bedanya 2 cm. Kemudian, saya kan dulu sering ngasih konten pemberian grease ya. Pemberian grease gemuk pada impact coil itu, tolong ingat-ingat guys ya. Jangan di sini banyak-banyak, asal sedikit aja. Asal basah grease aja. Kemudian kalau mau agak banyak di sini, di planetary gear ya. Nah ini namanya planetary gear. Di sini Anda boleh tambahkan gemuk agak banyak, nggak apa-apa. Ya. Tidak mengurangi torsi ketukan hammer pada Anvil. Dia kan gini guys. Cara kerjanya kan ini diputar sama dinamo, mukul Anvil. Makanya ada spelling. Saya kalau ngeliat begini, tebelnya ini kayak Milwaukee. Anda bisa lihat konten saya Milwaukee yang segede ini.
Itu konten 3 tahun lalu. Saya kan bongkar-bongkar 3 tahun lalu, 4 tahun lalu guys. Ini tebelnya kayak gini hammernya. Lalu yang dibilang abang tipis itu yang bagaimana? Ini yang dibilang lebih tipis. Bibir pada hammer. Ini sangat penting di sini. APR Citul. Ya wis harganya ini 1 juta merah, ini kan 2 juta ya wajar. Ada harga ya ada rupa walaupun ini satu grup sebenarnya. Nah ini Planetary Gear sama. Nah ini kemarin kita paksa-paksa, nggak ada tuh yang gompel-gompel pada Planetary Gear atau gigi planet. Jadi kita udah lihat ya, nanti kita akan timbang guys ya. Pada APR itu 64,56, 64. Citul 59. Jadi lebih gede APR, lebih panjang ya, asnya hammer ini lebih panjang. Ya kan? Perbedaannya paling mendasar jadi itu ya, kesimpulannya yang pertama adalah ketebalan per. Per pada hammer. Situ lebih kecil. Saya tadi yang ini nggak bisa ngukur. Kita coba ukur yang ini ya. Ukur yang APR bisa nih. Ini diameter pernya 6,22. Ini 4,89, 4,7. Tapi saya nggak yakin. 4,6. Kayaknya sigmatnya kayak kurang masuk gitu ya. 4,6. Sekarang diameter dari rotor. Ini APR 32,7. Citul 32,4. Ya. Jadi untuk kawat lilitan lebih gede APR, Citul lebih kecil kawat lilitannya, diameter rotor ya APR lebih gede, apalagi hammernya, ya. Nah gini, kita akan timbang. Ini Citul nih, 0,72, jadi 720 gram. APR 1 kilo 30 gram, jadi 1035 gram. Anvil, ini kayaknya anvilnya malah berat Citul, lebih gede soalnya. 0,26, jadi 260 gram. Ini 235 gram. 25 gram untuk anvil lebih berat Citul. Tapi beratnya hammer ini 1 kilo 35 gram, sementara ini 0,7 kilo atau 700 gram. Ini selisihnya jauh banget. Apalagi ini pernya. Ini sangat menentukan. Yang namanya gedenya per artinya lebih keras kan. Yang namanya per lebih gede kan lebih keras. Untuk per, semakin besar per, itu pukulan dari hammer ke anvil, ke ini, itu lebih kencang guys. Karena ditekannya itu lebih kuat gitu. Ini fungsi per. Makanya kalau Anda yang suka modifikasi impact per yang zaman dulu, subscriber saya banyak banget yang suka modifikasi sendiri. Ini dia beratin, tambah daging, pernya diganti yang lebih keras. Bagus. Kamole waktu itu kan ada pengujiannya yang modifikasi. Ya, digeber-geber tempat saya. Anda kirim. Ya gitulah ya. Saya 2021 udah begini guys. Anda sukanya kalau konten bongkar-bongkar ya. Nih saya udah ngomong semua ya. Nah, ini saya ada data yang di Volt ya. Karena waktu itu saya pernah bikin konten bongkar 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Untuk DCF 899 dengan torsi yang mendekati 2000 Nm, hammernya itu 872 gram. 872 gram. Terus berat unitnya, kalau DCF 900 yang kakaknya sedikit itu 2,945 tanpa baterai. Untuk APR, berat unit 3 kilo 35 gram. Jadi APR ini sama di Volt DCF 900 aja lebih berat ini. Kalau Citul 2,7, beratnya di bawah DCF 900. Hammer 899 atau DCF 900 itu mirip banget tuh hammernya ya. Itu hanya 872 gram. Citul untuk hammer di 720. Jadi kalau Citul berat hammernya ini di bawahnya di Volt yang besar. Kalau yang APR ini kan 1 kilo 35 ya. Di atas di Volt. Di Volt hanya 872 gram, APR 1 kilo 35 gram. Ya kira-kira seperti itu guys ya. Jadi ya saya menggunakan data dari mana, bukan dari spesifikasi pada mesin, tapi saya waktu itu pernah menimbang, pernah membongkar yang ada seri di Volt, saya bongkar semua. Saya diminta memang dari brandnya waktu itu, Bang bikin konten bongkar nggak apa-apa Bang, tuh bandingin Bang seri-seri di Volt yang DCF 922, DCF 899 sama 897. Kontennya masih ada, Anda bisa lihat di video-video saya lalu. Oke guys ya. Semoga ini bisa mencerahkan ya. Ya ini nggak tahu ini perlu apa enggak ya, tapi saya hanya bisa berbuat seperti ini ya, memberikan bukti fakta bahwa ya inilah isi jeroannya ya. Tadi ada tips ya mengenai modul nih, pertanyaannya banyak sekali masuk ke WA. Bang, ini yang rusak modulnya apa lilitan ini brushless motor? Setahu saya brushless motor itu baik stator maupun rotornya itu jarang rusak guys. Jarang rusak kecuali ada yang putus. Tentu itu jarang. Yang sering rusak apa? Ya, impact wen, bore gitu ya, sama ya, impact driver. Yang sering rusak apa? Adalah modul dan trigger. Kalau bisa Anda modul trigger belinya 1 set aja. Sekali lagi, perhatikan mikrofarad dan voltase pada elko. Lihat kalau elkonya udah melembung, udah pasti rusak untuk modul. Misalnya elkonya melembung. Tapi kalau nggak melembung, bisa jadi triggernya saja. Ya, semprot-semprot aja. Ya gitu sih ya. Nah,
Di sini saya tidak menambahkan gemuk. Takutnya nanti fitnah lagi, itu kan udah tambahkan gemuk. Habis itu nanti diuji ya, jos lah udah tambah gemuk. Enggak. Ya, ini saya tidak tambahkan gemuk sama sekali. Biarin ini gemuk bawaannya, ya, bawaannya aja. Ya kan? Nanti saya nggak mau ada fitnah lagi. Tadi baterai sudah saya buktikan ya, baterai itu tidak ada saya modifikasi macam-macam. Saya mau makan dulu guys, habis makan baru saya rakit lagi. Oke guys ya, kita langsung pasang kembali. Ini saya nggak tambahkan grease atau gemuk, apa adanya seperti ini saya pasang. Tapi mungkin di videonya akan saya percepat ya. Karena gemuk saya mereknya Top One, gemuk saya berwarna biru. Saya nggak pernah power tool tuh menggunakan gemuk-gemuk lain. Jadi ada yang tanya gemuknya pakai apa bang? Selama ini saya dari mulai nge-YouTube pakainya itu aja, Top One warna biru yang kaleng itu ya. 60.000 tuh ya, banyak banget tuh. Itu juga dari 3 tahun yang lalu nggak bisa habis. Ini ya, takut nanti Anda bertanya. Dulu sih saya udah sering jelaskan. Ini apa bang? Kok dibolong-bolongin gini bang? Kayak barang bekas aja bang. Nah, Anda lihat ban mobil Anda, itu kan kalau dibalancing pasti ditempel timah. Ya, ditempel timah. Untuk apa? Supaya putarannya lebih stabil. Ditimbang gitu ya, dibalancing. Nah, kalau balancingnya brushless motor, itu dengan dilubangi. Kadang-kadang dijumpai ada power tool Makita masih ori, belum pernah dibongkar. Itu kalau dibongkar tuh ada lubang-lubangnya. Ya, merek-merek lain juga begitu sama. Jadi bukan ditambal ya untuk proses balancingnya, tetapi dengan cara dibor begini. Ya, semua masih begitu guys. Saya juga masih suka nemu sih Milwaukee ada 1-2 yang dilubangi seperti itu. Tidak semuanya. Ini cover gearboxnya juga nggak ada plastik-plastik guys ya, semuanya metal, besi. Kalau zaman dulu awal-awal yang tahun 2021 tuh ya merek-merek kayak Nagawa yang kecil-kecil sih emang. Nagawa, ada lagi yang CLD awal-awal tuh yang kecil-kecil ya plastik. Tapi ini kan untuk yang torsi besar. Jadi udah langsung logam, metal. Pakai aluminium. Pakai palu karet atau palu plastik guys ya. Jangan palu besi nih, ini karet, nih plastik. Udah putar gini. Nah, kalau udah muter berarti udah center. Oke, sekarang kita pasang yang G-Tool. Waktu saya review Tanzu juga yang banyak nonton malah video bongkarnya dibandingkan video reviewnya tuh Tanzu tuh. Endorse juga sama saya Tanzu. Tanzu sih di saya di 1.500 ya, udah maksimal ya. Ya kalau yang lain ada yang lebih ya kurang lebih segitulah ya. Nah ini yang mestinya ditambahkan gemuk, mestinya tambahkan gemuk. Tapi saya nggak mau tambahkan dulu, karena ini masih ada pengujian lagi. Nah ini tips lagi nih ya buat Anda ya. Misalnya nih stator rotor ada gesekan, jadi bunyinya kan kasar tuh krep gitu, masih mau muternya lambat, entah di bor, impact driver, impact ruen, itu Anda harus pas ini kan ada garis-garis ini, nah ya di sisi dalam itu tempatkan di posisi yang pas. Kalau kayak gini belum pas nih namanya, belum. Nah ini udah ngunci. Kan kalau casing tadi saya kasih lihat guys, ada pasnya. Ini ada fungsinya nih, garis ini itu sebagai pengunci stator, ya. Ini yang kemarin waktu saya review ini saya bilang Japan teknologi. Ini Japan teknologi begini nih, telanjang nih. Kalau di Walt sama Stanley itu American teknologi. Dia ketutup. Jadi dinamonya segeluntung ketutup, mirip kayak brasit gitu ya, ada casingnya dinamonya. Kalau ini kan dinamonya sebutannya telanjang, guys. Nah, ini pas. Nah, ini kunci nih. Nah, ini udah bisa dipasang kalau udah ngunci. Kalau ini gini-gini masih geser-geser, jangan pasang dulu. Saya jamin itu akan ada gesekan antara rotor dan stator. Dipaksa terus, modulnya yang kena. Motornya nggak apa-apa. Jarang kebakar motor, modul yang kena. Ya, itu ilmu zaman dulu guys, ilmu kuno. Nah, ilmu kuno nih. Pembuka, speed 2, mode auto, speed 1. Bentar, kita genjot lagi yang ini. Berdua ini. Sekarang cek yang ini. Pengencangan, speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Jadi 4 speed pengencangan. Sekarang mode pembuka. Mode auto, mode pembuka speed 1, speed 2, speed 3. Kalau kita berpikir secara logika saja, jelas APR mengungguli torsinya. Jelas APR mempunyai performa yang lebih baik dari G-Tool. Kenapa? Karena satu, dari sisi lilitan brushless motornya juga sudah lebih tebal yang APR. Jadi itu tenaganya dari situ. Yang kedua,
palunya atau hammernya yang mukul anvil itu ujung ini guys ya, itu anvil, itu lebih berat 25% dari citul. Saya ibaratkan seperti halnya kita misalnya akan memalu media gitu ya. Pahat ini adalah anvil. Kalau saya ibaratkan pada sebuah impact ring. Ini hammer atau palu gitu ya. Sementara motor itu adalah badan kita atau tangan kita. Misalnya baut ini. Anvil sudah nempel nih ke bautnya. Ini hammernya. Tentu kalau kita mempunyai palu yang lebih besar, itu daya pukulnya, daya impactnya akan lebih besar. Apalagi APR itu mempunyai lilitan kawat itu lebih besar daripada citul. Jadi ibaratnya tangan saya ini kalau APR itu tangannya itu lebih kuat gitu ya. Tangan lebih kuat, palunya lebih gede. Ya tentu untuk memukul gini ya lebih enak guys ya. Itu saya ibaratkan sebuah impact ring ya. Untuk lebih memudahkan bagi Anda para pemula ya. Ya tapi kalau subscriber yang udah lama yang mengikuti konten-konten saya dari tahun 2021, saya menguji impact ring, saya bongkar impact ring, pasti sudah ngeh dengan bongkar yang seperti tadi. Detail saya ukur panjang daripada planetary gear ya. Panjangnya bedanya di 2,5 cm. Ini lebih panjang. Sementara citul lebih kecil. Kalau kita lihat lagi pernya, ini juga penting ya. Semakin tebal sebuah per tentu nonjoknya planetary gear ke hammer itu yang bulat itu akan semakin kuat. Apalagi didukung dengan motor dengan lilitan yang lebih besar. Jadi saya membuat memang perbandingan supaya lebih mudah lagi dibandingkan saya misalnya membongkar hanya APR saja. Ya ini sih satu grup ya, satu grup. Jadi ada harga ada rupa. Kalau Anda dananya terbatas, cuma 1 jutaan ya, 1,1 yang kuat di 1500-an Nm ya ini bisa. Sementara kalau dananya Anda bisa di 2 jutaan, saran saya langsung aja ke APR yang berwarna kuning ini. AP80 Pro Max. Ada harga, ada rupa, 1 juta, 2 juta. Di pengujian kemarin, untuk citul 1800 Nm itu dipaksa luar biasa, sementara pada APR 2100, pada baut yang sama. Ini bautnya saya copot guys, tadinya di sini saya pindahkan sini. Karena nanti ini baut saya akan pensangkan, terakhir kan di sini di 2100 Nm. Saya pindahkan ke sini, saya bikin baru, konstruksi yang lebih kuat, karena saya akan tarik baut ini dengan hoist, di kekencangan 2250 Nm, jadi naik 150 Nm, syukur-syukur bisa tembus ke 2500 Nm. Tapi kayaknya kalau di atas 2500 kayaknya baut saya ini yang nggak kuat. Tapi kita korban aja 1 atau 2 baut ya untuk pengujian. Ini sudah saya buat ya dengan hoist dan ini bisa saya pindahkan kemana-mana ya, sehingga nanti pengujian ke depan saya nggak ketergantungan di workshop ini. Anda bisa lihat ke atas ini, workshop saya itu atapnya itu seng. Jadi kalau hujan itu saya nggak bisa syuting impact ring. Jadi nanti kalau hujan kan saya bisa pindahkan alat pengujian ini ya, karena ini mobile saya lengkapi dengan roda. Kita bisa masukkan ke studio ya, sehingga lebih kedap. Saya juga nanti mengujinya lebih tenang, tidak takut mengganggu tetangga karena di studio kan lebih kedap. Oke guys ya, semua pilihan ada pada Anda. Saya hanya berusaha mencoba untuk menguji ya, bagaimana realnya di tempat pengujian saya ya seperti ini. Kemudian saya juga tidak menutup diri, saya bongkar ya seperti itu memang apa adanya, bahwa baterai juga nggak saya apa-apain, semuanya masih standar. Kedepan kita akan ada pengujian lanjutan untuk APR AP80 Pro Max ini di torsi yang tadi. Mudah-mudahan ada nanti rekan saya YouTuber yang lain bisa menemani saya, dan pengujiannya juga untuk video dari foto. Semoga bermanfaat. Saya Om Ayi, Pahlawan Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.